Sekam. Sekcam. Pak Ali Yaakob Hasibuan. Ali Yaakob Hasibuan. Oh iya. Mau tanya tentang ini Pak. Saya dapat informasi kebetulan kemarin kita sudah investigasi, kita minta keterangan dari warga Mandailing terkait masalah pembelajaran daring yang memang sudah 2 tahun ini. Dari masa pandemi ini ada pemberlakuan 3 macam untuk pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran daring. Nah, salah satu masalah yang kita dapatkan di Padang Mandailing di sana itu siswa SMP khususnya itu untuk pembelajaran daring dia harus berjalan kaki sepanjang 500 meter untuk mendapatkan sinyal yang bagus, karena emang mereka itu dituntut untuk belajar yang memang ditugaskan oleh gurunya. Nah, apakah dari kecamatan sendiri sudah ada ya, dari pihak kecamatan Sepal lokal ini sudah ada upaya tidak Pak untuk mendeteksi ataupun untuk mengupayakan taruhlah itu apakah itu jaringan secara manual atau jaringan secara mobitel yang dari Telkomsel ataupun dari pemerintah daerah sendiri, bagaimana itu Pak? Kebetulan gini Pak, hari itu udah kita usulkan itu sebenarnya setiap desa yang belum ada jaringan untuk membangunan WiFi. Jadi udah direncanakan untuk dibangun, tetapi karena pandemi ini berkesinambungan terus, makanya terbengkalai. Kita pun sadar itu Pak, karena bagaimanapun kita mantan guru, bagaimana saya tahu bagaimana itu mendidik, bagaimana anak-anak kita bermaju kan itu. Saya termasuk, saya lihat ke belakang sedikit, saya itu termasuk guru orang keras gitu, tapi hasilnya memuaskan. Bisa ditanya orang-orang kampung Bapak itu pun bagaimana saya itu, bekas murid saya itulah. Tapi hasilnya boleh dikatakan dibilang orang itu termasuk guru yang super lah kita di situ waktu guru itu. Kenapa super? Hasilnya memuaskan. Karena saya masuk di situ, kebetulan saya pembelajar pada saat guru bahasa Inggris. Saya masuk di SMP itu cuma 2,6 itu rata-rata. Terakhir saya pindah, dapat saya itu di atas 7 itu. Ada lagi anak murid saya itu 8,6 asli itu namanya pada saat itu ya. Bahkan kami itu sampai ke level provinsi untuk di atas cermat berkat pendidikan kita. Jadi kembali ke sini, hari itu pun baru-baru ada pandemi ini, sudah saya buat pertemuan di sini Pak. Bagaimana solusi kita untuk bisa pembelajaran. Masa itu pertemuan dengan para kepala sekolah ya. Kepala sekolah, termasuk kepala desa. Karena gini, pada saat itu kawasan kita masih kawasan hijau. Apa salahnya kita buat pembelajaran? Karena kita tahu yang belajar itu udah dididik guru pun belum tentu mengerti anak-anak. Apalagi seperti ini. Seperti daring ya. Ya daring ini hanya memberi tugas, nyatanya nggak ada pembelajarannya kan gitu. Kasih tugas juga anak sendiri cari sendiri. Yang paling sininya kita itu yang kelas 1 itulah Pak. Kelas 1. Bagaimana nanti anak itu bisa membaca kan gitu. Kami pun sedih itu. Jadi kemampuan kami hanya melaporkan ke atasan kita. Kita kan punya atasan kami ini. Jadi waktu itu pun tolonglah guru-guru ini dilaporkan dulu bagaimana ke pendidikan saya bilang. Jadi kalau dalam hal itu Pak, kita udah berusaha, termasuk untuk pendirian pembangunan apa itulah WiFi itu. Maksud saya kami di sini, biar semua di kecamatan ini bisa dapat jaringan. Jadi kami pun sebenarnya di pemerintahan agak sulit juga, karena menyampaikan informasi nanti ke desa-desa. Karena ada 7 desa lagi kita nggak dapat jaringan itu agak sulit juga.
termasuk anak-anak kita ini yang paling korban. Berapa desa Pak untuk di kecamatan ini Pak? 7 lagi Pak yang nggak dapat jaringan. Kesemuanya berapa desa itu? Kalau desanya kita 12. Hanya yang 7 itu yang memang belum ada jaringan. Iya. Nah lalu sudah ada upaya nggak dengan pihak Telkomsel ataupun dengan Telkom sendiri? Kalau Telkomsel pun udah sering kita sampaikan Pak. Bahkan melalui rapat di kabupaten pun selalu diusulkan dari pihak kecamatan desa itu membangun tower lah yang paling utama gitu. Termasuk yang arah Citabu sana kan itu tetap waktu musyrembang desa pun tetap disampaikan itu Pak. Ya, lalu dari Telkomsel ini bagaimana Pak? Mungkin ini namanya bisnis Pak. Karena orangnya kan sipil. Ya. Tahu lah orang Telkomsel kalau dibangunnya nggak sesuai dengan pendapat kan ke situ juga kan. Tapi kan mereka punya CSR Pak. Kenapa nggak diberikan ke desa-desa itu? Ya untungnya besar loh. Iya. Tidak ada sebagian CSR-nya untuk pembangunan hotel. Katakanlah kalau memang pemasangan tower dia terlalu mahal, apakah dia tidak ada upaya untuk membawa mobil hotel di sana gitu? Jadi itulah usaha daripada kami Pak, itulah membangun WiFi itu rencana. Ya kan itu upaya untuk pemerintah sendiri. Iya. Akan membangun yang dianggarkan dari ADD untuk pemasangan WiFi setiap desanya. Iya. Nah tapi kendalanya tadi itu karena COVID ini, ya jadi dialihkan sebagian anggaran dari itu, ya dari ke COVID. Nah tadi tapi minimal dari Telkom sendiri itu kita ambil CSR-nya untuk dibagikan ke desa. Ada upaya ke sana nggak Pak? Kalau sampai ke situ belum Pak. Belum Ya. Nah, lalu dari hasil pertemuan dengan kepala desa, dengan khususnya yang 7 itu ya Pak ya, yang memang tidak ada jaringan, dengan kepala sekolah sendiri, Dinas Pendidikan ini sendiri sudah tahu nggak permasalahan ini? Tahu Pak. Ya, lalu upaya Dinas Pendidikan sendiri bagaimana? Ada informasi nggak ke Bapak? Kalau sampai hari ini belum tahu, belum ada Pak. Iya. Tapi yang jelas melalui kepala-kepala sekolah itu sudah kita sampaikan Informasi ya. Karena kita latar belakang pendidik itu kita tahu sedihnya kita Pak. Ya. Yang paling sedihnya anak-anak kita ininya, masa depannya nanti bagaimana. Termasuk anak saya ini Pak. Kalau masa ujian saya kirim ke Cilegon, ke keluarga. Iya. Kenapa? Di daerah kita ini sering mati lampu. Ya. Yang sedihnya lagi mati lampu, putus jaringannya. Ya. Kalau itu pula. Betul, seperti kejadian tadi malam ya Pak. Iya, malam. Saya kebetulan ada di sini, ini kok mati terus lampunya. Iya, memang gitu Pak. Sudah ada koordinasi dengan pihak PLN sendiri. Kalau dari PLN sering kita sampaikan kok bisa mati lampu. Ya. Maklum lah, kadang-kadang jaringannya di spiroknya rusaknya Pak. Kayak tadi semalam, capek kali orang itu mencari jaringannya di mana kerusakannya. Betul. Nah, gitu. Tadi pagi kami konfirmasi dengan PLN juga. Betul. Nah, semalam kami capek Pak mencari jalan di mana titik apanya. Karena ini luas kan gitu. Iya. Kita tetap ada koordinasi kalau dalam hal itu Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Yang mudah-mudahan yang kita sampaikan, yang kita temukan dari salah satu desa Padang Mandaleng ini, kedepannya ada upaya dari pihak pemerintah sendiri untuk memasang jaringan, apakah itu secara koordinat bekerjasama dengan Telkomsel atau bagaimana. Ya mudah-mudahan tadi Bapak menyatakan, saya juga merasa sedih sekali untuk anak didik kita, masa depannya bagaimana kalau memang seterusnya begini. Yang saya harapkan Pak, ya harapan Bapak sekarang. Harapan saya kalau bisa ke pemerintah dipilah-pilah lah. Maksudnya kalau ke pedalamannya untuk apa dibuat jaringan itu? Itu contoh kami Pak. Yang orang ini nggak dapat jaringan itunya. Betul. Citabo-Tabo, Mandala Sena. Sementara yang keluar masuk pun terbatasnya dari situ Pak. Paling tokenya itu untuk belanja repekan kan gitu. Iya. Masa harus dia samakan semua? Ya, salah satu ini permasalahan juga di Padang Mandaleng. Iya. Ada satu sekolah yang memang menolak untuk daring karena keterbatasan untuk jaringan itu. Iya. Ya, masa sih anak SD dia harus berjalan, kelas 1 SD harus jalan, dia cari jaring itu ya. Nah, makanya saya dapatkan informasi dari orang tua murid di sana, kita membuat pernyataan menolak daring. Iya.
gitu lah ya. Nah, lalu pandangan Bapak masalah ini bagaimana? Bagus Pak. Berarti di dalam rapat waktu dengan guru-guru itu saya bilang itu. Sebenarnya ada usaha kita, ya komunikasikan ke orang-orang tua murid, tapi sebenarnya informasinya harus datangnya dari orang tua murid atau wali murid itu, supaya jangan kena kepala sekolahnya kan gitu. Kalau datangnya itu nanti dari wali murid, kami bersedia begini, membuat pernyataan lah, bagaimana biar anaknya sekolah kan gitu. Tetapi walaupun begitu mungkin karena anak wali murid ini pun pengetahuannya kurang mampu ke situ, makanya tetap begini. Tetapi yang kami harapkan, apalagi kepada pemerintah, tolonglah itu dipila-pila, apalagi daerah pedalamannya, untuk apa kita ratakan semua kan itu. Karena begini Pak, yang saya sadari sebenarnya COVID ini kalau untuk level desa nggak pala nampak efeknya. Karena apa? Memang yang stabil ini sekarang COVID ini hanya pertanian aja yang bertahan ini. Kalau yang pertanian bertahan terus. Kalau yang lain oke lah. Tapi yang intisarinya termasuk ini buktinya putri kita. Masa ujian dia harus saya kirim ke Cirebon. Bahkan biaya pun menurut saya mahal juga. Membengkak ya? Iya membengkak lah. 37 kilo dari sini kirim ke sana. Iya. Oke Pak, ini masih menyikapi masalah jaringan. Ini akses jalan juga ini masuk ke situ ya Pak ya? Maksudnya begini, pernah kepala desa Padang Mandailing juga itu memohon. Ya apakah dalam rapat-rapat kepala desa atau dalam Musrembang sendiri, Musrembang kecamatan ini dia mengusulkan untuk pembangunan jalan yang mengantarkan antara dua kabupaten. Kebetulan Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, itu kurang lebih sepanjang 8 km. Nah, lalu waktu itu kepala desa sudah mengusulkan ke pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Aswin Sigara almarhum ya. Tetapi ya mungkin karena kejadian itu mungkin dia sampaikan lagi ada waktu itu reses untuk dari DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan ini melalui fraksi Gerindra. Tetapi seolah-olah tidak ditanggapi itu. Nah, lalu ini akses jalan ini itu sangat penting sekali. Satu termasuk nanti mungkin untuk jaringan itu pemasangan, keduanya untuk akses untuk perekonomian, roda perekonomian di situ mungkin dengan jalannya rusak ini mungkin nggak begitu lancar. Lalu pandangan Bapak gimana? Tanggapan Bapak lah? Sebenarnya begini itu Pak, laporan dari kepala desa itu di dalam Musrembang udah kita laksanakan. Seandainya nggak ada pandemi ini, tahun 2020 udah aman itu. Sudah mulai. Udah dilaksanakan. Kebetulan daerah kita inilah. Itu untuk jalan provinsi dapat kita 10 km itu. Tapi sebelum ada pandemi ini kan, nyatanya setelah ada terjadi pemotongan, termasuk kalau misalnya Bapak dari Bunga Bondar itu sampai ke AC itu sebenarnya udah dilaksanakan itu tahun 2020. Cuman yang dapat kami cuma satu, yaitu yang Damparan itu Pak. Alhamdulillah dapat itu, termasuk ada lagi sedikit lagi sebelum Simalosor itu sekitar 700 meter itu. Itu sebenarnya udah dibangun. Termasuk yang Padang Mandailing itu sambungannya itulah. Tapi apa boleh buat? Situasi kita yang kurang menentukan. Apa saya dengar apakah bupatinya dari Gerindra itu mungkin untuk pemilihan di sana bukan ke Gerindra, jadi itu tersisihkan? Enggak, bukan efeknya. Karena pandemi ini. Karena terpotong semua dana itu. Tapi kan kita sadari Pak, semua uang itu hanya COVID jadinya. Kita sadari. Contoh, jadi terpangkas ke situ terpangkas. Seharusnya Pak, tahun 2020 udah aman itu, udah selesai. Kami pun di kecamatan itu udah nyaman sebenarnya itu, termasuk yang rusak-rusak di tengah Bapak lah, RP sini. Yang paling parahnya termasuk di sana. Itu 10 km. Apa? Itu tempat ketua DPR pula itu. Waktu rapat kami disampaikan bupati juga, mantan bupati itu. Maaflah Pak Tupang, daerah Bapak nggak dapat, suku-suku kita dapat yang di Damparan. Damparan itu Pak Marpang, hari itu payah itu, lubangnya bisa besar, cukup aman ini. Makanya kalau sekarang masyarakat kita ini ke Medan udah nyaman, bahkan udah tembus 6 jam.
ke Medan kita. Kita lewat sana. Pak. Iya, dari satu malam itu. Karena gini, itu aja jalan itu hari itu sebelum dibangun itu mau 1 jam kita di situ. Nah itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kita untuk sesi kedua, mungkin sesi satu kita masalah daring karena itu untuk anak kita ke depan, teman sebangsa ini. Cuman harapan saya satu lagi harapan saya Pak, kalau bisanya usul termasuk Bapak udah dari Jakarta ini, tolonglah kepada pemerintah itu ada pemilahan gitu, pemisahan. Kalau misalnya kawasan memang tafsir sekarang itu level 3 sekarang untuk saat ini. Tapi kalau udah turun nanti levelnya, apalagi mungkin karena pengaruh yang di pinggir jalan saja, makanya level 3 kan gitu. Tapi kalau yang di pedalaman nanti, ya Pak, tolong dipilah di atas. Karena begini, saya tengok dan pengamatan saya itu datangnya dari atasan sana terus gitu, bisa makan jadinya. Jadi pengadatanya karena anak-anak yang di desa kita ini. Betul. Nah itunya, tolonglah kalau bisa. Itu harapan dia yang terakhir ya. Terima kasih Pak. Oke.